Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi perseptron. Langsung saja, yang pertama akan dibawakan oleh Ihsan. Silakan Ihsan, apakah perlu dibesarkan? Bentar, Bang. Oke, pas, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ihsan wabarakatuh. Julianda. Saya Ihsan Julianda akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang perseptron. Perseptron adalah bentuk paling sederhana dari JST. JST itu kepanjangan dari jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan. Digunakan untuk pengklasifikasian pola khusus yang biasa disebut linearable separable. Terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari perseptron. X itu merupakan input 1, input 2, sampai input seterusnya. Kemudian dia masuk ke threshold atau bias dan diproses menghasilkan output. Kita lanjut untuk yang lebih dalamnya. Kemudian masuk ke contoh lainnya, yaitu input 1, ada input 2, ada input 3, dan seterusnya. Kemudian setelah input ada bobot 1, bobot 2, dan bobot seterusnya. Kemudian diproses di bias atau di threshold akan menghasilkan output. Oke, lanjut. Untuk pembagian kelas. Lanjut, perseptron membagi dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azwan. Silakan Azwan untuk vektor input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari perseptron, yaitu vektor input. X sama dengan X1, X2, dan seterusnya. X itu dibaca dengan input dan vektor bobot W. W sama dengan bobot 1, bobot 2, dan bobot seterusnya. Vektor output. P sama dengan bobot kali input. Oke, selanjutnya untuk baiklah, berikutnya jika error kita masuk aturan pembelajaran atau learning rule, di mana jika E1 maka bobot baru sama dengan bobot lama tambah X atau input. Jika E sama dengan -1, maka W baru sama dengan bobot lama dikurang X atau input. Jika E sama dengan 0, maka bobot baru sama dengan bobot lama. Kita lanjut ke bawahnya. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah error kali input. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan error. kita lanjut untuk keterangannya. Baiklah, kita lanjut dengan keterangannya. Keterangan variabel-variabel, yaitu sama dengan error, T itu sama dengan target, X itu sama dengan input, Y itu sama dengan output, dan W sama dengan bobot. Baiklah. Oke, terima kasih Saudara Azwan. Yang materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Saya Reksana Kurniawati. Yang di sini contoh kasusnya dalam materi perseptron ini kita akan membedakan
buah jeruk dan apel. Secara kasat mata kita sendiri kan bisa membedakan ini jeruk warna kuning dan apel warna merah. Tetapi untuk komputer sendiri kan nggak bisa. Makanya itu ada pelajaran kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang membuat kita membuat kode-kode yang membuat komputer tersebut bisa mengerti ini buah jeruk atau apel gitu. Langsung aja kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Apel di sini sama dengan targetnya 1, jeruk itu targetnya 0. Input berasal dari sensor. Nah, di sini sensor ini yang membuat komputer itu bisa mengerti bahwa jeruk itu kuning dan merah itu apel. Sensor warna di sini merah dinyatakan 1, tidak merah dinyatakan 0. Untuk yang kedua, bentuknya jika bulat 1, jika tidak bulat 0. Untuk teksturnya jika kasar 1, tidak kasar 0. Misalkan terdapat input dan target. Nah, di sini jika kita memasukkan untuk buah apel, maka 110. Kenapa? Karena 1 itu merah, dan untuk bentuknya 1 itu bulat, dan 0 itu tidak kasar. Jadinya 1 untuk apel. Dan untuk jeruk 011, karena tidak merah, bulat, tetapi kasar. Makanya di sini 0. Gitu. Lanjut untuk contoh kasusnya. Di sini ada 3 input dan 3 bobot, yaitu X1, X2, X3, W1, W2, W3. Terus di sini tentukan bobot secara random. Berarti di sini randomnya 0,5 kita buat. Dan kita masuk lagi di sini untuk vektornya sigma W dikali X. Jadi untuk 1 dikali 0,5, bobotnya kan 0,5 tadi. 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 lagi karena bobotnya 0,5 tambah 0 dikali 0,5 sama dengan 1. Berarti ini dapatnya buah apel. Seperti gambar di sini. 1, 1, 0. Kan di sini 1 kali 0,5 sama dengan 0,5, 1 kali 0,5 sama dengan 0,5, 0 kali 0,5 sama dengan 0, berarti hasilnya 1. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan kami mohon juga jika ada perkataan kami yang salah atau emang dari hasil presentasi kami yang salah mohon dibenarkan. Kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.